Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Jamaah rahimani wa rahmatullah yang berbahagia. Dan pilihan kata berbahagia, saya pikir ini tidak berlebihan. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Man kanat hasanatuhu sarathu wa sayi'atuhu asathu wa dhalikul mu'min." Siapapun orangnya yang kebaikannya membuat dia berbahagia dan perbuatan buruknya membuat dia sedih, sakit, gundah, maka dia adalah orang yang beriman. Orang beriman adalah orang yang kemudian berbahagia ketika dapat kesempatan melakukan kebaikan. Orang yang berbahagia ketika melakukan kebaikan. Kita di bulan Ramadan, dalam sebuah riwayat Imam Ibnu Majah, seorang sahabat Talha radhiyallahu an, beliau mengatakan ada dua orang bersaudara yang salah satunya ini sangat bersemangat sampai kemudian Allah takdirkan dia mati syahid. Kemudian orang yang satunya lagi, saudaranya, itu meninggal bukan di medan perang, tapi dia setahun setelahnya. Meninggal setahun setelahnya. Talha bermimpi. Dalam mimpinya dia dan dua bersaudara ini itu di depan pintu surga. Kemudian ternyata yang dipersilakan masuk yang bukan mati syahid terlebih dahulu. Kemudian yang mati syahid menyusul. Kemudian ketika Talha dikatakan kembalilah, kau belum waktunya. Sahabat yang mulia Talha berpikir, kenapa orang yang mati syahid kok kedudukannya kalah dengan orang yang mati bukan syahid gitu. Padahal mati syahid punya kedudukan yang tinggi. Maka sampailah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul mengatakan, "Ya kenapa kau bingung? Bukankah orang itu hidup setahun setelahnya?" "Betul ya Rasulullah. Bukankah orang itu bertemu dengan Ramadan? Bukankah orang itu akhirnya berpuasa? Bukankah orang itu lebih banyak sujudnya sehingga ya bainahuma ab'adu bainas sama wal ard." Kata Rasul, bahkan amalan antara keduanya itu antara langit dan bumi. Salah satunya karena orang itu diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan. Yang menjadi momentum yang luar biasa bagi kita untuk mengejar ketertinggalan kita. Kita berbahagia. Ya, semoga kita bisa memanfaatkan ya bulan Ramadan ini dengan maksimal. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hari ini insyaallah kita akan kajian. Mungkin ada yang bertanya, bukannya para ulama itu kalau Ramadan ninggalin kajian? Ya, Imam Bukhari meninggalkan majelis hadisnya, Imam Malik meninggalkan majelis hadisnya. Mereka mengkhususkan baca Quran di bulan Ramadan, sehingga Imam Bukhari itu tiap 2 hari sekali khatam Quran. Di 10 hari terakhir sehari sekali khatam Quran. Imam Syafi'i 60 kali khatam Quran di bulan Ramadan. Mereka meninggalkan majelis keilmuannya. Kenapa kita ngaji? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini enggak salah karena Nabi mengatakan setiap kita itu punya masa fatrah. Fatrah itu masa lemah. Ya. Nah, para ulama mereka punya stamina, endurance yang luar biasa sehingga mereka bisa baca Quran sampai demikian. Kita paling berapa sih? Paling banter 1, 2, 3, 4, 5 juz paling. Ya, dengan segala kesibukan kita gitu. Nah, Nabi mengatakan setiap sesuatu ada masa jenuhnya.
Barang siapa yang masa jenuhnya diisi dengan sesuatu yang sunnah, maka dia beruntung. Ya mungkin Bapak jamaah jenuh baca Quran terus dari tadi. Nah sekarang istirahat. Istirahatnya ngaji. Ya, kan nggak perlu ngomong. Cuma dengerin doang. Yang capek saya, ya nanti gantian. Bapak kerja, saya baca Quran gitu. Nah, jamaah rahimani warahmatullah, kita akan bicara tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu tazkiyatun nufus. Pembersihan jiwa. Apakah benar Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk membersihkan jiwa? Sebelum kita masuk ke dalam persoalan itu, kita akan melihat seberapa penting tazkiyatun nufus. Allah Subhanahu wa taala bersumpah sampai 7 kali. Lihat bagaimana Allah ingin benar-benar menarik perhatian kita, sehingga Allah nggak bersumpah cuma sekali 2 kali, tapi Allah bersumpah dengan 7 kali sumpah. Ya, berarti ada sebuah yang sangat penting sehingga Allah ingin menarik perhatian kita. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahri idza jallaha wal laili idza yaghsha was sami wa ma banaha wal ardi wa ma ta'aha wa nafsi wa ma sawwaha. Apa yang ingin Allah sampaikan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah Allah bersumpah 7 kali, Allah ingin mengatakan diilhamkan kepada hati kita 2 potensi. Potensi takwa dan potensi fujur. Setelah itu ada sebuah keterangan dari Allah. Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Keterangan akan keberuntungan orang yang membersihkan jiwa itu diawali dengan 7 kali sumpah, supaya kita perhatian membersihkan jiwa kita, karena ini yang bermanfaat buat kita. Dalam surat Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala ayat 89 mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari enggak bermanfaat harta dan anak-anak. Bukan sekarang. Sekarang harta bermanfaat. Bahkan dengan harta orang bisa beli hukum. Dengan harta orang bisa menaklukkan seorang gadis. Dengan harta orang bisa ngambil kekuasaan. Bermanfaat. Walal banun, anak hari ini bermanfaat. Apalagi anak laki-laki, manfaat. Tapi akan ada masa di mana itu enggak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ini jamaah rahimani warahmatullah, pentingnya kita membersihkan hati, karena nanti Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis mengatakan, dalam sebuah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, Allah itu cuma melihat hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. 2. Sesungguhnya Allah enggak melihat kepada tampilan dan harta. Padahal dalam kehidupan kita, manusia itu yang dilihat apanya Pak? Harta dan tampilan. Maka kita lihat banyak orang berusaha memperbaiki tampilannya. Ya, salon-salon kecantikan, waduh, Masya Allah. Ya. Berusaha memperbaiki tampilannya. Bahkan berusaha menampilkan hartanya. Dan orang yang punya harta biasanya penampilannya lebih bergengsi, sampai harus beli tas harganya sekian juta. Subhanallah. Ya, bawa tas tuh, ya, ibu-ibu misalnya bawa tas harganya bisa sampai 3 juta, 4 juta. Ya, nggak tahu isi tasnya ada berapa, jangan isinya cuma 300.000 kali gitu. Lebih mahal tasnya ketimbang isinya gitu. Tapi lihat, karena itu yang dilihat oleh manusia. Tapi Nabi mengatakan enggak, Allah enggak ngelihat itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Jamaah rahimani wa Allah. Ini satu sisi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata hati ini menjadi asas, pondasi amalan lahir kita.
Hati ini menjadi asas, pondasi ya amalan lahir kita. Tadi kita sholat zuhur, gerakan kita sama, bacaan kita sama, tapi pahalanya bisa beda-beda. Tergantung apanya? Niatnya, hatinya. Ya. Bahkan kadang-kadang amalan itu nggak keangkat gara-gara rusak hatinya. Amalan itu nggak keangkat gara-gara rusak hatinya. Nabi mengatakan salah satu la tartafi'u salatuhum min ru'usi walau shibran. Ada 3 kelompok orang yang pahala sholatnya nggak naik ke langit walaupun cuma 1 jengkal dari kepalanya. Ya. Dia sholat tapi pahala sholatnya nggak sampai ke langit. Bahkan 1 jengkal dari kepalanya aja itu sholatnya nggak naik. Siapa? Yang pertama, imam yang mengimami sebuah kaum, tapi kaum itu benci kepada imam tersebut. Nah, ini bisa jadi pemimpin sholat atau pemimpin wilayah. Ketika dia dibenci oleh rakyatnya, maka sholatnya nggak naik. Padahal dia sholat. Yang kedua, wanita batat wa zawzuha sakhitun laha. Wanita yang tertidur sementara suaminya murka kepada dia. Yang ketiga, 2 orang yang bermusuhan. Subhanallah. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan pertengahan nisfu Sya'ban Allah itu mengampuni seluruh hamba-hambanya illa lil musyrik wa musyahin. Kecuali orang yang buat kesyirikan dan orang yang bermusuhan. Lihat jamaah. Ternyata banyak orang mampu melakukan amalan lahiriah, sholat, puasa, baca Quran, tapi nggak mampu melakukan amalan hati, apa? Memaafkan. Yang membuat akhirnya dosanya nggak diampunin. Kenapa? Karena nggak bisa memaafkan saudaranya. Yang membuat sholatnya nggak diangkat oleh Allah. Kenapa? Karena bermusuhan dengan saudaranya. Subhanallah. Jadi amalan hati ini lebih sulit ketiga amalan lahir. Maka memperhatikan amalan hati ini lebih penting. Memperhatikan amalan hati ini lebih penting. Ya, karena ini yang membuat seluruh tubuh kita menjadi baik. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Ya, sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik seluruh tubuh. Qalbu itu jamaah. Qalbu itu secara fisik liver, ya, hati, ya, bukan tapi jantung. Ya, jadi kalau dibilang qalbu itu adalah jantung, makanya disebut dengan sanubar. Kita bilangnya sanubari. Sanubar itu seperti buah pinus. Buah pinus itu seperti jantung. Sementara hati, liver, fisiknya itu kabid dalam bahasa Arab atau kibdah. Maka nanti penduduk surga yang menjadi makanan penduduk surga itu kabidul hud. Apa? Hatinya paus. Ya. Kabid. Sementara kolbu itu jantung. Ya secara anatomi ya, fisik. Tapi kita sepakat aja kolbu itu, nafas itu adalah hati ya. Ya, hati tapi bukan hati yang sifatnya anggota tubuh hati, liver. Tapi kalau dibicara anggota tubuh itu adalah jantung. Makanya hadis tadi ketika segumpal daging itu rusak seluruh tubuh, ya berarti ini pada 2 hal kata para ulama. Rusak tubuh dari sisi ruhiyah dan rusak tubuh dari sisi jasad. Maka orang yang jantungnya rusak, seluruh tubuhnya menjadi rusak karena pusat peredaran darah adalah di jantung. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini pentingnya kita membersihkan hati. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membersihkan hati. Diutus untuk membersihkan hati. Ya.
Dan ini menjadi salah satu proses transformasi umat. Yang tadinya umat itu sesat menjadi umat terbaik. Umat itu sesat. Sahabat dulunya sesat. Makanya dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua Allah mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi Ramadan yang sangat besar untuk membersihkan hati kita. Ya. Taib. Kenapa Ramadan menjadi momentum untuk membersihkan hati? Kita lihat dulu arti dari tazkiyah. Tazkiyatun nafas. Tazkiyah itu akar katanya sama dengan zakat. Zaka yuzaki tazkiyatan. Zakah. Membersihkan. Maka kalimat tazkiyah sebagaimana zakat itu dua makna yang terkandung. Yang pertama membersihkan, yang kedua tumbuh. Maka zakat itu fungsinya yang pertama membersihkan harta, yang kedua menumbuhkan harta. Karena setiap orang yang berzakat tidaklah manaqasat malq bisadaqah. Enggak ada yang namanya harta itu berkurang disebabkan sedekah. Ya. Kalau kita zakat, harta kita berkurang enggak? Enggak, Allah tambah. Karena setiap orang yang berinfak di jalan Allah itu dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Orang yang berinfak di jalan Allah itu dihitung satu butir, ambatat sab'a sanabil. Satu butir itu menjadi 7 batang, 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap bulirnya ada 100 butir, berarti 700 butir. Makanya zakat itu maknanya dua, membersihkan harta dan menumbuhkan harta. Nah, begitu juga ketika kita bicara tazkiyatun nafas, maka harus ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran hati yang disebut dengan takhliyah. Yang kedua menumbuhkan jiwa dengan ibadah-ibadah yang menghiasi hati disebut dengan tahliyah. Ya, ini kita membersihkan hati. Contohnya begini jemaah. Ada sebuah gelas kristal atau gelas beling, kita isi air putih. Air putih, bening kan? Kemudian Nabi mengatakan idza adnamal mu'minuna nuqitat fi qalbi nuqtatun sauda. Jika seorang mukmin melakukan satu dosa, maka ada satu titik hitam di hatinya. Oke, air ini kita tetesin betadin, tinta, kita tetesin tinta. Satu tetes. Air itu mulai keruh enggak? Keruh kan? 2 tetes, tambah keruh, 3 tetes, tambah keruh. Akhirnya ketika pada tetes tertentu warna tinta dan warna yang di dalam gelas ini sudah sama hitamnya. Katakanlah di tetesan ke-20 itu warna hitamnya sudah pekat seperti warna tinta. Ketika kita tetesan yang ke-21 bisa kita lihat nggak perubahannya? Nggak bisa. Makanya jemaah ini menunjukkan saat kita merasa tidak berdosa, ingatlah itu menunjukkan hati kita sudah terlalu banyak dosa. Ketika kita sulit beristighfar, ketika kita sulit melihat dosa-dosa kita, itu menunjukkan hati kita sudah banyak dosa seperti air ini. Kalau udah begitu, gimana cara ngebersihinnya? Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, berangkat dari makna tazkiyah tadi, 2 kita bisa membersihkan
air yang sudah penuh dengan tinta ini warna kelam, dua caranya. Yang pertama, takhliyah, bersihkan dari perbuatan dosa, berhenti dari dosa, berhenti dari meneteskan tinta. Udah, kita nggak tetesin lagi tinta itu, berhenti. Tapi masih juga hitam. Yang kedua, hiasi dengan ibadah. Artinya tumpahkan air ke dalam gelas tersebut. Lama-lama dia menjadi bersih. Dua ini harus dilakukan. Nggak cukup berhenti dari dosa, tapi juga diisi dengan ibadah. Tidak cukup diisi dengan ibadah tanpa berhenti dari dosa. Bagaimana kalau kemudian kita teteskan air, kita tuangkan air, namun kita teteskan tinta juga, maka hati kita nggak bisa bersih. Maka tazkiyatun nufus harus dilakukan dengan dua. Yang pertama, berhenti dari melakukan dosa, dan yang kedua, menghiasi dengan ibadah. Jamaah, Ramadan menghantarkan itu. Ramadan menghantarkan itu. Kalau ditanya, kapan saat yang paling kita merasa kuat berhenti dari dosa? Ramadan. Ramadan. Ya. Karena Ramadan itu satu amalan yang dibalas oleh Allah tanpa batas. Puasa maksud saya. Puasa itu satu amalan yang Allah balas tanpa batas. Padahal di dalam Quran, amalan yang dibalas tanpa batas itu sabar. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-10 Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya sabarlah yang balasannya tanpa batas. Apa hubungan antara puasa dengan sabar? Puasa tanpa batas. Ini dikatakan oleh para ulama karena puasa mencakup seluruh bentuk kesabaran. Sabar ada 3 ya Pak ya, jemaah. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menahan diri dari berbuat maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menerima musibah. Bulan Ramadan, Masya Allah, bulan dimana kesabaran kita dalam menahan diri dari berbuat maksiat itu sedang puncak-puncaknya. Kita lihat bintang film, ya, presenter pakai kerudung, ya, menahan diri dari berbuat maksiat. Orang yang ngerokok berhenti merokok. Ya, bahkan ada anekdot ibu-ibu suka ngomongin orang, wah begini. Bu, sabar bu, lagi puasa, astagfirullahaladzim. Nanti ya habis maghrib kita terusin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang niat banget pengen ngomongin orang gitu. Ini jangan rahimahullah. Satu sisi Masya Allah kita menahan diri dari berbuat maksiat. Dan Ramadan itu membuat salah satu makna tazkiyatun nafas. Berhenti dari meneteskan tinta. Berhenti dari melakukan perbuatan dosa. Coba apa yang bapak-bapak lakukan, bapak lagi puasa, misalnya sekarang nih jam 1 kurang 10, ya, lagi puasa, kemudian kita jalan lihat perempuan tidak menutup aurat, cantik, seksi, bening, kita lagi puasa, apa yang kita lakukan? Kita tundukin pandangan, kita takut puasa kita, pahalanya rusak. Lihat, berhenti kita dari kemaksiatan. Ya. Dan ini distimulan oleh Allah, apa? Supida sayatin, dibelenggunya setan, sehingga peluang melakukan dosa itu lebih sempit. Masya Allah. Kedua, ya, dengan lapar ini, ya, itu disempitkan pembuluh-pembuluh darah yang setan memang berjalan di pembuluh darah itu. Jadi Masya Allah, dengan puasa, ya, di bulan Ramadan yang kemudian Allah wajibkan berpuasa, ini yang membuat kita lebih pandai untuk menahan diri dari berbuat maksiat. Dan ini salah satu makna dari tazkiyatun nafas, berhenti dari dosa. Stimulannya diberikan. Ya.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Harusnya memang keluar dari Ramadan jiwa kita lebih bersih. Kenapa? Dosa kita lebih sedikit. Ya. Dan itu ada pengkondisian yang memang menstimulus kita lebih kuat menahan diri dari berbuat maksiat. Dan ini kita temukan di bulan Ramadan. Ini kita temukan di bulan Ramadan. Ya. Karena memang salah satu penyakit hati kata Imam Ibnul Qayyim adalah kathratu ta'am. Banyak makan. Ini salah satu penyakit hati. Ya. Dan banyak makan ini ada dua jenis. Yang pertama makanan yang haram. Yang kedua banyak makan karena kadarnya berlebihan. Ya. Makanan yang haram. Ya, haram ini terkait tentang hak Allah dan ada yang haram terkait tentang hak manusia. Ya, yang hak Allah zat yang haram. Terkait hak manusia cara mendapatkan, maka harta haram itu ada dua. Ada yang haram secara zat, ada yang haram cara mendapatkannya. Ini makna banyak makan. Makna yang kedua memang porsinya lebih. Maka orang yang banyak makan itu syahwatnya bergejolak. Ya, syahwatnya bergejolak. Makanya Nabi SAW ya, menyuruh para pemuda untuk nikah. Kalau nggak mampu suruh ngapain? Puasa. Dan kita merasakan ketika puasa syahwat kita turun. Ya. Harusnya puasa yang benar itu menurunkan syahwat kita. Ya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama, berarti Ramadan yang di dalamnya diwajibkan berpuasa itu menjadi salah satu makna pembersihan hati. Karena kenapa? Karena Ramadan menstimulan kita berhenti dari melakukan kemaksiatan. Yang kedua tadi, selain kita berhenti dari maksiat, gelas ini masih hitam, tapi harus kemudian diguyur dengan air putih. Apa? Ibadah. Maka pembersihan hati selain berhenti dari maksiat, menghiasi dengan ibadah. Makin besar nilai ibadah yang dimasukkan ke dalam cangkir ini, hati kita itu makin cepat hati kita menjadi bening. Dan Ramadan menghantarkan itu. Ramadan membuka peluang itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surah Fatir ayat ke-19 kalau nggak salah atau 29, Allah menyebutkan sebuah ibadah yang masuk kategori perniagaan yang nggak ada ruginya. Artinya ini ada sebuah sebuah diksi yang Allah sebut dengan nilai transaksional perniagaan. Ya, perniagaan itu yang untung apa Pak? Yang untung itu modal sedikit, untung banyak, itu perniagaan. Dan Allah sebutkan ada perniagaan, berarti ada sebuah ibadah yang sederhana tapi untungnya gede. Ada sebuah perniagaan yang sederhana tapi untungnya gede. Allah mengatakan innal ladzina yatluna kitaballahi, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dia menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dia berinfak terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang gak ada ruginya. Masya Allah. Ini perniagaan ini tiga, dan ini menjadi tren Ramadan. Baca Quran, sholat, sedekah. Jujur, tiga ibadah ini paling meningkat di bulan apa? Ramadan. Baca Quran semua tilawah. Yang biasanya sebulan gak hatam, bulan Ramadan hatam. Bahkan bisa lebih dari 1 kali hatam. Naik semua. Sholat kita lebih banyak, ada tarawih. Infak kita Masya Allah, orang gemar berinfak. Dan ternyata ini nilai transaksional. Kenapa? Besar. Itu bagaikan air ya, dengan debit yang besar, kemudian diguyurkan ke gelas yang tadi sudah kusam.
bisa cepat bening. Hati kita pun demikian. Karena selain berhenti dari maksiat, kita hiasi dengan ibadah. Makin besar nilai ibadah, makin cepat membersihkan hati kita. Dan Ramadan menghantarkan itu. Baca Quran, Masya Allah. Ya. Satu huruf yang kita baca, itu sama dengan satu kebaikan. Satu huruf, Pak. Ya. Satu huruf. Kalau kita sehari baca 1 juz, berapa kebaikan yang bisa kita dapatkan? Dan setiap kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan alif lam mim itu dihitungnya 3 huruf. Coba kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berapa huruf? Mungkin bisa 19 atau 20 huruf. Kita butuh waktu berapa detik? Nggak lebih dari 25 detik. Nggak lebih dari 30 detik kita bisa mengumpulkan 190 kebaikan. Lihat berapa banyak air yang kita curahkan ke dalam gelas hati kita yang sudah kotor. Subhanallah. Mungkin ada ibadah lain yang bisa kita lakukan dengan sesuatu. Kenapa disebutnya tidak jihad? Karena jihad effortnya besar. Makanya bahasanya transaksional. Modal kecil untung gede. Baca Quran, effort kita sedikit. Nggak keluar duit, nggak keluar tenaga, nggak harus berdarah-darah, nggak harus kepanasan sebagaimana jihad. Duduk sebentar, bahkan di ruang AC, baca Quran. Subhanallah. Ini jemaah rahimani rahimakumullah. Jadi memang Ramadan menstimulis untuk membersihkan hati. Kenapa? Dengan bacaan Quran yang banyak kita baca. Kemudian sholat. Sholat dengan segala keutamaan sholat, dengan pahalanya, ya 1:10, makanya waktu Nabi Mi'raj dari 50 turun ke 5, tapi dengan kasih sayang Allah kita sholat 5 waktu, tapi nilainya seperti 50 karena dilipat gandakan 10 kali lipat. Tapi ada satu sisi yang kadang kita terlewat jemaah, kita terlewat. Imam Bukhari itu dalam sholatnya menghatamkan Quran selama 3 hari. Jadi setiap malam Imam Bukhari itu sholatnya 10 juz. 3 hari khatam. Kalau kita ditanya, kita mau sholat taraweh yang imam bacanya pendek atau imam yang bacanya panjang? Yang mana? Mau bilang pendek malu, bilang panjang takut bohong. Tapi Masya Allah stimulan Ramadan yang ada salat tarawih, yang kita lebih banyak sholatnya membersihkan hati kita. Coba dengarkan hadis Nabi sebelum kita mencari masjid. Cari masjid yang bacanya panjang. Kenapa? Karena Nabi mengatakan innal abda idza qama yusalli. Seorang hamba ketika dia berdiri untuk sholat, Allah berdiri untuk sholat, utiya bidzunubihi kullih, maka didatangkan kepadanya seluruh dosa-dosanya. Dosa kita didatangin. Wa wudi'a ala ra'sihi wa aqibahi, kemudian dosa itu diletakkan di atas kepala dan 2 pundaknya. Makin lama seorang hamba berdiri untuk sholat, makin banyak dosa yang Allah letakkan di atas kepala dan 2 pundaknya. Untuk apa? Kemudian Nabi meneruskan, kullama raka'a au sajada tasaqqatat anhu. Ketika orang itu ruku dan sujud, berjatuhanlah dosa-dosa itu darinya. Kalau Ramadan kita benar sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak dosa yang kemudian Allah rontokkan dari kita. Bagaimana di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ya, di dalam kitab fikih sunnah disebutkan bahwa mereka para sahabat sholat malam di bulan Ramadan, ya, sampai mereka harus berlari ke rumah. Kenapa? Khawatir ketinggalan waktu sahur. Bagaimana sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir Ramadan? Sepanjang malam. Lihat, ketika Ramadan kita amalkan ibadah Ramadan dengan ilmu, maka Ramadan akan membersihkan hati kita. Tapi kalau kemudian kita maunya cepat-cepat doang, gimana? Peluang-peluang tazkiyatun nafas, peluang-peluang
pembersihan hati di bulan Ramadan lewat oleh kita. Salah satunya dengan salat. Pada kapan lagi kita bisa salat panjang? Kita bilang sama imam-imam, jangan buru-buru ruku, dosa saya masih banyak. Saya mau keluar dari Ramadan ini bersih dosa saya. Ini jamaah rahimani warahmatullah. Kemudian infak. Ya, ini infak sebuah amalan yang besar yang saya katakan tadi 700 kali lipat, dan itu juga ada di bulan Ramadan. Jamaah rahimani warahmatullah. Kemudian juga di luar ini, di luar tiga ini, ya, hal yang bisa membersihkan hati kita, ya, selain tadi berhenti dari maksiat, kemudian mengisi dengan ibadah, ya, kita mengetahui bahwa hati kita dipegang oleh Allah, dan tidak ada yang bisa membersihkan hati kita kecuali Allah. Maka hal yang penting juga untuk membersihkan hati adalah berdoa. Dan Ramadan menstimulan itu. Karena orang yang berpuasa doanya nggak ditolak. Bagaimana kemudian kita manfaatkan ketika doa kita nggak ditolak, kita minta supaya Allah bersihkan hati kita. Apakah benar Ramadan itu menghantarkan ibadah kita? Apakah benar Ramadan itu menghantarkan doa kita nggak ditolak? Nabi mengatakan, la turad da'watuhum. Ada 3 golongan yang doanya nggak ditolak. As-saimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan as-saimu hina yuftir. Orang yang berpuasa ketika berbuka. Ini hadis Nabi. Dan kalau kita mau lihat hadis Nabi ini, kita bisa melihat ada sebuah rahasia, ya, di mana Allah menstimulan kita berdoa. Coba kita perhatikan di dalam surah Al-Baqarah 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. 184-nya Allah berfirman, ayyamun ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Bicara tentang puasa juga. 183 puasa, 184 puasa, 185 syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran. 185 bicara tentang Ramadan, puasa Ramadan. 187 kita lompat. 183, 184, 185, 187 Allah masih bicara puasa. Uhilla lakum lailatas siyami arafathu ila nisaikum. Tapi bagaimana dengan 186? Allah nggak bicara puasa, Allah nggak bicara Ramadan, tapi Allah selipkan firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'an idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi. Justru di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyelipkan tentang doa di tengah ayat-ayat puasa, di tengah ayat-ayat Ramadan. Seakan-akan Allah ingin menarik perhatian kita. Sebentar, kita lagi bicara puasa, jangan lupa berdoa. Karena orang yang lagi puasa, doanya itu mustajab. Dan kita tahu ternyata doa menjadi salah satu sebab terbesar dalam tazkiyatun nufus, dalam pembersihan jiwa. Kenapa? Karena jiwa kita dipegang oleh Allah, dan gak ada yang bisa membersihkan jiwa kita kecuali Allah. Maka wajib bagi kita minta kepada zat yang membersihkan jiwa kita. Banyak berdoa di saat doa kita diijabah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa maulaha. Minta sama Allah, ya Allah berikan jiwaku ketakwaannya. Ya Allah bersihkan jiwaku. Kau zat yang paling hebat membersihkan jiwa. Kau adalah pelindung dan penolong jiwaku. Jamaah, maksimalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, karena ini menjadi sebuah stimulan dari pembersihan jiwa kita. Semoga kita keluar dari bulan Ramadan dengan membawa hati yang lebih bersih. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Enggak ada. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.